Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Aida Sfira dengan NIM 8020230260. Di sini saya dari kelompok 1, kelas 06 PT3, Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Dan di sini nama-nama kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor FCFS. Dan ini adalah soalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu FCFS. FCFS adalah proses penjadwalan di mana proses pertama kali tiba atau mempunyai AT terkecil akan langsung dieksekusi. Langkah pertama, jumlah semua BT atau lama proses. Untuk mengetahui lama proses keseluruhan, maka akan kita dapatkan lama proses keseluruhan adalah 27. Maka, kita buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Selanjutnya, proses mulai berjalan. Proses yang berjalan adalah P1 karena memiliki start terkecil. Proses berjalan berdasarkan warna pada proses start P1 adalah 0. Kemudian lama prosesnya berarti 5. Proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Maka kita dapatkan ST-nya adalah 0, karena dimulai dari 0, dan FT-nya adalah 5. Langkah selanjutnya mencari RT atau lama tanggap, yaitu menggunakan rumus RT sama dengan FT kurang AT, jadi 5 kurang 0 sama dengan 5. Proses selanjutnya P2, berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan dari 5 berhenti di 8, maka ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 8. Lalu RT-nya sama dengan FT kurang AT, jadi 8 kurang 1 sama dengan 7, maka RT-nya sama dengan 7. Proses selanjutnya, P3 berjalan selama 4 ms. Proses P3 dimulai dari 8 dan diakhiri 12, maka ST-nya sama dengan 8 dan FT-nya sama dengan 12. Lalu RT atau lama tanggapnya sama dengan FT kurang AT, jadi 12 kurang 4 sama dengan 8, maka lama tanggapnya adalah 8. Proses selanjutnya, P4 yang berjalan sebanyak 1 ms. Proses P4 dimulai dari 12 dan berhenti di 13, maka ST-nya sama dengan 12 dan FT-nya sama dengan 13. Sedangkan RT-nya sama dengan FT kurang AT, sama dengan 13 kurang 3, maka lama tanggapnya adalah 10. Proses selanjutnya P5 yang berjalan sebanyak 6 ms. Proses P5 dimulai dari 13 dan berhenti di 19, maka ST-nya adalah 13 dan FT-nya adalah 19. Sedangkan RT-nya sama dengan FT kurang AT, sama dengan 19 kurang 2, sama dengan, maka lama tanggapnya adalah 17. Proses selanjutnya P6 yang berjalan sebanyak 6 ms. Proses P6 dimulai dari 19 dan berhenti di 25, maka ST-nya adalah 19 dan FT-nya sama dengan 25. Sedangkan RT-nya FT dikurang AT sama dengan 25 dikurang 1, maka lama tanggapnya adalah 24. Proses selanjutnya P7 yang berjalan sebanyak 2 ms. Proses P7 dimulai dari 25 dan berhenti di 27, maka ST-nya adalah 25 dan FT-nya adalah 27. Sedangkan RT-nya adalah FT dikurang AT sama dengan 27 kurang 5, yaitu berarti lama tanggapnya adalah 22. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR, serta turnaround time atau TI. Rumusnya adalah TI sama dengan jumlah semua lama response time atau RT, dan TR sama dengan TI atau end process, yaitu TI sama dengan 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 17 tambah 24 tambah 22 sama dengan 93. Lalu TR-nya sama dengan 93 dibagi 7 atau dibagi dengan lama proses. Dibagi lama proses jumlah keseluruhannya, yaitu 97 dibagi 7 adalah 13,2. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses penjadwalan prosesor PSJF. Dengan saya Dimas Fatroman, NIM 8020230078. PSJF merupakan proses yang akan berjalan berdasarkan proses BT terkecil. Ya, P1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms, yang memiliki sisa proses BT yaitu pada proses 1 itu 5, proses 2 itu 3, proses 3 4, yang 4 itu sisanya 1, P5 6, P6 6, P7 2. Baik, selanjutnya proses P2 datang dari 1 ms atau di 1 ms, maka dari itu P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses BT terkecil yang akan dijalankan, maka didapat P1 perbandingannya P2, jadi yang akan dijalankan adalah P2. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST-nya 1 dan FT-nya 4. Untuk mendapatkan RT yaitu sama dengan FT dikurang AT, maka RT-nya itu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Pada tabel di bawah ini muncul warna biru proses kedua, yaitu dari mulai itu 1 dan saat rampung itu 4. Dan berisi juga tabel angka di atas.
Setelah proses P2 selesai di 4ms, maka datang proses P4 di ms4. Ternyata memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 1ms dan proses yang lainnya. Maka P4 akan dijalankan. Di tabel sudah ada angkanya 4, 5, dan 2. Saat P4 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 4, FT-nya 5, maka RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 3 sama dengan 2. Baik, berikut tabelnya. Dan selanjutnya P7 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT time terkecil yaitu 2, maka dia berjalan dari proses 5, 6, dan 7. Waktu proses P7 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapat ST-nya 5, FT-nya 7, maka RT-nya yaitu FT dikurang AT, 7 sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Ya, pada tabel yaitu ada muncul pada proses 7 di atas ini. Nah, itu ada angka 5, 7, dan 2 pada proses 7. Selanjutnya proses 1 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT time terkecil yaitu 4. Pada proses 1 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT-nya dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapat ST-nya 0, FT-nya 11, dan RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 11 dikurang 0 sama dengan 11. Seperti terlihat di bawah. P3 yang akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT time terkecil, yaitu 4. Saat P3 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah ini berdasarkan warna proses. Maka didapat ST-nya 11, FT-nya 15. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 15 dikurang 4 sama dengan 11. Proses 5 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT time terkecil, yaitu 6. Pada proses 5 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah ini berdasarkan waktu proses, maka didapat ST sama dengan 15, FT-nya 21. Maka RT yaitu sama dengan FT dikurang AT, yaitu 21 dikurang 2, hasilnya 19. Pada proses kotak di bawah ini yang berwarna pink, proses 5. Selanjutnya proses 6 atau P6 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT time terkecil, yaitu 6. Pada proses 6 selesai, untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah. Berdasarkan warna proses, maka didapatkan ST-nya yaitu 21, FT-nya 27, maka RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 27 dikurang 1 adalah 26. Pada proses di bawah, mencari TI, yaitu total RT1 sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 2 ditambah 19 ditambah 26 ditambah 2, yang hasilnya yaitu 74. Kemudian mencari TR atau average time, yaitu TI atau bagi total proses. Maka hasil average time-nya yaitu 74 dibagi 7, yang hasilnya 10,57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Anugrah dari kelompok 1 dengan NIM 8020230217. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan prosesor NPSJF. Penjadwalan ini adalah antrian dengan prioritas tanpa preemsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlah seluruh BT atau lama proses untuk mengetahui panjang atau lama proses, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 27. Maka jumlah kotak yang akan ditampilkan 27. P1 akan melakukan proses yang pertama kali dikarenakan memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. P1 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 0, FT sama dengan 5, maka RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Jadi untuk P1 di sini terisi 5 buah. Selanjutnya P4. P4 akan dijadwalkan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 1. P4 selesai, dimasukkan dalam kolom. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, maka RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Untuk P4 terisi di bawah dengan warna biru. Selanjutnya P7. P7 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 2
P7 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 6, FT sama dengan 8. Maka RT sama dengan FT dikurang AT, sama dengan RT 8 dikurang 5, sama dengan 3. Untuk P7 di sini terisi dengan warna oranye. Selanjutnya P2. P2 akan dijalankan karena memiliki sisa proses bit terkecil, yaitu 3 P2 selesai. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 8, F sama dengan 7, sama dengan 11. Maka RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan FT sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Untuk P2, di sini terisi dengan warna biru muda. Selanjutnya P3 akan dijalankan karena memiliki sisa proses BT terkecil yaitu 4. Untuk mendapatkan ST dan FT dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 11 PT sama dengan 14. Maka RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 14 dikurang 4 sama dengan 10. Untuk P3 di sini terisi dengan warna hijau tua. Selanjutnya P5. P5 akan dijalankan karena didapatkan memiliki sisa proses BT terkecil, yaitu 6. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dan kotak di bawah, berdasarkan warna proses maka didapat ST sama dengan 15 FT, sama dengan 21. Maka RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 21 dikurang 2 sama dengan 19. Untuk P5 akan dijalankan karena didapatkan memiliki untuk P5 di sini terisi dengan warna merah muda. Selanjutnya P6. P6 akan dijalankan karena memiliki proses BT terkecil, yaitu 6. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses, maka didapat ST sama dengan 21, FT sama dengan 27, maka RT sama dengan FT dikurang AT. RT sama dengan 27 dikurang 1 sama dengan 26. Untuk P6 di sini terisi sebagai warna hijau muda. Selanjutnya mencari turnaround time sama dengan total RT, total turnaround time sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 19 ditambah 26 ditambah 3 sama dengan 76. Kemudian mencari average time sama dengan TI dibagi total proses. TR sama dengan 76 dibagi 7 sama dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ramzi Raif dengan NIM 8020230052. Kali ini saya akan menjelaskan penjadwalan prosesor RR atau bisa disebut juga dengan round robin. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian prosesor mengerjakan sesaat setiap prosesnya itu berurut-urut. Nah, kali ini kita bakal mengerjakan P1-nya dulu karena P1-nya itu adalah urutan yang pertama. P1 berjalan sebanyak 5 ms karena memiliki kuantum 2, maka hanya berjalan 2 ms saja dan sisanya 3 itu akan mengantri. Nah, kemudian proses P2 berjalan sebanyak 3 ms, maka sisa satunya akan mengantri. Kemudian dilanjutkan dengan proses P3 berjalan sebanyak 4 ms karena kita memakai kuantum 2, maka prosesnya hanya berjalan 2 ms dan sisanya 2 ms itu dalam antrian. Lanjut proses P4 yang berjalan sebanyak 1 ms, maka langsung selesai dan diketahui ST-nya dapat 6, FT-nya 7, dan RT-nya itu ada 4. Kemudian proses P5 mempunyai 6 ms, hanya berjalan 2 ms saja, dengan sisanya 4 itu dalam antrian. Kemudian proses P6 mempunyai 6 ms, hanya berjalan 2 ms, dan sisanya antriannya 4 ms. Kemudian proses P7 berjalan sebanyak 2 ms, maka akan langsung habis. Maka bisa langsung diketahui ST-nya itu 11, dan FT-nya 13, dan RT-nya dapat 8. Kembali lagi berjalan seperti proses dari P1, maka berjalan sebanyak 3 ms. Proses P1 telah selesai. Jadi ST0, FT16, dan RT-nya 16. Kemudian berjalan lagi P2 sebanyak 1 ms. Proses P2 telah selesai dan didapatkan ST-nya 2, FT-nya 17, dan RT-nya dapat 16. Kemudian P3 berjalan sebanyak 2 ms. Proses P3 telah selesai dan didapatkan ST-nya 4, FT-nya 19, RT-nya 15. Kemudian P5 berjalan sebanyak 4 ms. Proses P5 telah selesai dan didapatkan ST-nya 7, AT-nya 23, dan RT-nya 22. Nah, kemudian yang terakhir P6 berjalan sebanyak 4 ms. Proses P6 setelah selesai yang didapatkan ST-nya 9, FT-nya 27, dan RT-nya 26. Nah, TI itu adalah jumlah semua lama respon time-nya. Nah, kalau TR itu rumus dari TR itu TI dibagi dengan N proses.
Nah, jadi kita tadi sudah dapat TI-nya, yaitu jumlahnya 16, 16 ditambah 15 ditambah 4, terus 22 ditambah 26 ditambah 8, hasilnya ada 108. Nah, terus TR-nya itu jumlah dari TI 107 dibagi dengan N response time-nya ada 7. Jadi kita dapat hasilnya 15,28 ms. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.